Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanah SPD, mengajar di SMP Negeri 4 Hulu Sungai Tengah. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023-2024 dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tugas modul 1.1 unit 1.1a.3 mulai dari diri tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk tugas kali ini akan membahas tentang tulisan refleksi kritis, di mana ada 3 pertanyaan mengenai hal tersebut. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran? Yang kedua, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini dan konteks pendidikan di sekolah Anda secara khusus? Yang ketiga, apakah Anda merasa sudah melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan memiliki kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas sebagai guru? Pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Bahkan pemikiran-pemikirannya masih relevan hingga saat ini. Pendidikan bagi Ki Hajar Dewantara adalah untuk mencapai tujuan. Maksudnya, pendidikan hendaknya dapat menuntun segala kodrat yang ada pada diri setiap anak atau murid, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai paksaan. Ia menginginkan murid harus menggunakan dasar tertib dan damai, tata tentram, dan kelangsungan kehidupan batin. Kecintaan pada tanah air menjadi prioritas. Ilmu harus berfungsi sebagai pelengkap sempurnanya mutu pendidikan dan pembangunan karakter kebangsaan yang kuat. Sedangkan dalam menyelenggarakan pengajaran, Ki Hajar Dewantara menganjurkan agar kita tetap memperhatikan ilmu jiwa, ilmu jasmani, ilmu keadaban dan kesopanan atau etika dan moral, ilmu estetika, dan menerapkan cara-cara pendidikan yang membangun karakter. Pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Seorang pendidik yang baik, kata Ki Hajar Dewantara, harus tahu bagaimana cara mengajar, memahami karakter anak atau murid, dan mengerti tujuan pengajaran. Semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tolodo, di depan memberikan teladan. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya. Yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan. Yang kedua, mengenai relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan. Bisa kita lihat di mana saat ini mengarah kepada merdeka belajar. Hal ini dibuktikan dengan penerapan model-model pembelajaran yang tidak lagi berpusat kepada guru, melainkan berpusat kepada murid dan memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran, di mana murid dapat menggali informasi sendiri, mengamati, mempraktikkan, serta menarik kesimpulan, sehingga hasil akhir dari kegiatan pembelajaran, murid dapat mengkomunikasikan pemikirannya kepada orang lain. Pendidikan saat ini mulai relevan dengan konsep guru sebagai seseorang yang patut digugu dan ditiru. Masih melekat dalam diri saya, baik pada saat saya sebagai pelajar sampai saat sekarang saya menjadi seorang guru atau pendidik. Seorang pendidik harus tahu bagaimana cara mengajar dan memahami karakter murid agar menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya, namun tetap memiliki budi pekerti yang luhur. Dalam mengajar, saya selalu mengutamakan pembentukan karakter terlebih dahulu kepada murid, seperti religius, kejujuran,
mandiri, tanggung jawab, dan lain-lain. Saya selalu mengingatkan kepada murid bahwa adab dulu, baru ilmu. Pembentukan karakter yang saya lakukan sesuai dengan konteks pendidikan di mana selalu melakukan proses perbaikan, sehingga pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan yang menyenangkan bagi anak dapat tercapai. Yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan dalam pendidikan di sekolah, khususnya di tempat saya mengajar, SMP Negeri 4 Hulu Sungai Tengah, dalam rangka mencapai visi sekolah yaitu unggul dalam prestasi, berkarakter, berdaya saing, berbudaya, dan peduli lingkungan. Sebagai seorang guru, saya merasa belum melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan maksimal, baik dalam proses pembelajaran ataupun dari segi hukuman sepihak, paksaan kepada murid untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Akan tetapi, saya mencoba untuk peduli dengan penguatan pendidikan karakter baik dalam pembelajaran di kelas maupun dalam kegiatan lain di sekolah, seperti penguatan karakter dalam ekstrakurikuler ataupun budaya sekolah. Saya juga mencoba menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Saya mencoba memahami secara utuh apa yang dapat saya bantu kepada murid dan menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Saya mencoba membangkitkan semangat, berswakarsa, berkreasi bersama murid, dan juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatan agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa karsa, dan karyanya. Untuk hal tersebut, saya merasa memiliki kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas sebagai guru. Saya diberikan keleluasaan dalam mengajar dan mendidik dengan berpegang pada norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, harapan dan ekspektasi. Ada 3 pertanyaan yang menjadi pembahasan bagi saya sebagai calon guru penggerak, yaitu yang pertama, apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Yang kedua, apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada murid-murid Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang terakhir, apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini? Yang pertama, sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini, harapan saya secara pribadi melalui program guru penggerak dapat memperoleh pemahaman terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Serta setelah belajar dari modul ini, saya bisa berbagi ilmu kepada rekan kerja dan guru yang ada di wilayah saya. Tentunya juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pendidik demi mewujudkan merdeka belajar. Untuk mewujudkan merdeka belajar agar menghasilkan profil pelajar Pancasila, saya harus lebih meningkatkan kemampuan saya dalam memahami karakteristik murid, sehingga saya memahami apa kebutuhan murid yang sebenarnya, dan saya harus mempelajari serta terus menggali bakat potensi-potensi yang dimiliki oleh murid agar mereka bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Dalam mendidik, ada pembelajaran yang merupakan komunikasi eksistensi manusiawi yang otentik pada manusia untuk dimiliki, dilanjutkan, dan disempurnakan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sangat bermanfaat bagi saya dan akan saya jadikan pegangan dan acuan dalam aksi nyata sebagai seorang pendidik. Kedepan saya ingin dapat maksimal memfasilitasi anak di sekolah. Saya ingin murid saya senang belajar dan memiliki akhlak yang baik sesuai profil pelajar Pancasila. Saya ingin dapat berkolaborasi dan berbagi praktik baik bersama guru-guru hebat. Yang kedua, setelah mempelajari modul ini,
saya berharap kedepannya lebih meningkatkan kualitas diri, menciptakan ide-ide kreatif, inovatif, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid. Saya percaya dengan modul ini, perlahan tetapi pasti, saya akan bisa berbenah menuju perubahan pembelajaran Merdeka Belajar. Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa dan tokoh pendidikan terkemuka di Indonesia, telah mewariskan sejumlah konsep dan nilai yang masih relevan dalam dunia pendidikan modern. Saya ingin memastikan bahwa di dalam kelas saya, setiap murid merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Ki Hajar Dewantara mengajarkan pentingnya memahami dan menghargai budaya serta kekayaan lokal dalam proses pembelajaran dan menekankan pentingnya memberikan pendidikan yang merata kepada semua kalangan tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, ataupun budaya. Yang terakhir, kegiatan yang diharapkan adalah perlunya bimbingan dalam mengembangkan budaya positif di sekolah dan munculnya pola pembelajaran berpihak pada murid dengan model pembelajaran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi murid, guru maupun sekolah. Sebagai seorang calon guru penggerak, diharapkan bahwa modul ini dapat memberikan kegiatan yang mendorong untuk merenung dan mengevaluasi diri sendiri. Materi yang saya harapkan nantinya saya mendapatkan cara-cara atau tips bagaimana menjadi pendidik yang selalu dikenang murid dari cara saya mengajar dan membelajarkan murid serta bisa berbagi ilmu yang saya ajarkan kepada mereka. Selain itu, materi yang disajikan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas sebagai seorang guru. Kegiatan memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara perlu saya pelajari lebih dalam lagi, karena materi ini tidak begitu saya kuasai. Dengan memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya bisa paham apa sebenarnya hakikat mendidik yang sesungguhnya. Materi yang disajikan dalam modul ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas sebagai seorang guru, memberikan motivasi dan inspirasi untuk terus berkembang serta menjadi pribadi yang lebih baik. Sedangkan manfaatnya, diharapkan modul ini dapat membantu saya untuk memperoleh keterampilan dan pemahaman yang dibutuhkan untuk menjadi guru yang sejati dan efektif. Saya dapat menerapkan isi modul ini terhadap pembelajaran nyata di sekolah saya nantinya.